Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada video kali ini kakak akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan yang lainnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita masuk pembahasan, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Pembahasannya caranya itu tidak sulit ya, sangat mudah. Kita harus menganggap sesuatu itu mudah. Yang pertama dengan mengubah desimal menjadi pecahan biasa, atau yang kedua sebaliknya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita langsung masuk ke contoh soalnya, yaitu cara yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Nah, ini contoh soalnya 0,2 ditambah 3/5 sama dengan, nah kakak ingatkan lagi, ini merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,2 itu karena ada satu angka di belakang koma, jadinya 2/10. 0,45 yaitu 45/100. 3,015 sama dengan 3015/1000. Jadi tergantung ada berapa angka di belakang koma. Maka 0,2 2/10 ditambah 3/5. Nah, kita cari KPK dari 10 sama 5 adalah 10. Lalu kita cari atasnya, 10 dibagi 10, 1 dikali 2, 2. Ditambah 10 dibagi 5, 2 dikali 3, 2 kali 3, 6. Lalu kita jumlahkan, 2 ditambah 6 sama dengan 8/10. Nah, 8/10 ini bisa disederhanakan karena angka 8 dan angka 10 sama-sama bisa dibagi dengan angka berapa? Angka 2. Kita bagi 2, kita bagi 2 ya, sama dengan 8 dibagi 2 4 dan 10 dibagi 2 5. Maka jawabannya adalah 4/5 ya. Jawabannya adalah 4/5. Mudah ya, tidak begitu sulit. Langsung kita masuk ke cara yang kedua dengan soal yang sama, yaitu merubah pecahannya jadi pecahan desimal semua. 0,2 tambah 3/5 sama dengan 0,2 ditambah, nah ini kakak ingatkan lagi, merubah menjadi pecahan desimal. 3 dibagi 5, 3 dibagi 5 nggak bisa, maka kita tulis 0 di atasnya, kita kasih koma. Setelah kita kasih koma, kita tambahin 0 di belakang 3 jadi 30. Sekarang 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 kali 5 sama dengan 30. Kita tarik garis, kita kurangi, 30 dikurang 30, 0. Maka 3/5 itu sama dengan 0,6. Sehingga hasilnya jadi 0,2 ditambah 0,6. Kita tarik garis, kita jumlah, 6 tambah 2 8 ya, kasih koma, 0 tambah 0 0. Maka jawabannya 0,8 ya. Kita langsung masuk ke penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Caranya juga tidak jauh beda ya dengan yang sebelumnya. Caranya ya sangat mudah. Yang pertama yaitu dengan mengubah desimal dan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Kita langsung masuk ke contoh soal cara yang pertama dengan merubah menjadi pecahan biasa semua ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada 21/5 ditambah 0,4 sama dengan 21/5 itu pecahan biasanya 11/5 ya. 2 kali 5 10 tambah 1 11/5. 0,4 itu 4/10. Nah, kita cari KPK dari 5 dengan 10 ya. 5 dengan 10 KPK-nya berapa? Ya, KPK-nya adalah 10. Kita tarik garis. Nah, kita cari atasnya, 10 dibagi 5, 2 kali 11 22. Ditambah 10 dibagi 10, 1 dikali 4 4. Kita jumlahkan, 22 tambah 4 26/10. 26/10 ini kita bisa sederhanakan karena sama-sama bisa dibagi dengan angka berapa? Bagi 2. Kita bagi 2, 26 dibagi 2 13, 10 dibagi 2 5. Nah, 13/5 ya, ini angka 13/5 ini bisa kita jadi campuran karena yang atasnya lebih besar daripada yang bawah. 13 bagi 5 dapat 2. 2 kali 5 10, maka 13 dikurang 10 sisanya 3. Jadi sisanya kita taruh atas, maka hasilnya adalah 23/5. Seperti itu. Kita masuk cara yang kedua dengan cara merubahnya menjadi pecahan desimal. 21/5 tadi ya, tetap ya 11/5 ditambah 0,4. Kita cari desimalnya dari 11
per 5. 11 dibagi 5 dapat 2. 2 kali 5 10. Kita tarik garis, kita kurangi. 11 dikurang 10 1. 1 dibagi 5 nggak bisa, kita kasih koma, maka kita taruh 0 di belakang. Jadi 10 dibagi 5 dapat 2. 2 kali 5 10. 10 dikurang 10 0. Maka 11 per 5 itu sama dengan 2,2 ditambah 0,4. Kita susun ke bawah, kita tarik garis. 4 tambah 2 6. 2 tambah 0 2. Maka hasilnya 2,6. Kita lanjut ke penjumlahan pecahan desimal dengan desimal. Nah, caranya ini sangat mudah ya. Caranya sangat mudah, yaitu dengan menyusun ke bawah. Pada soal sebelumnya kita sudah mengerjakannya juga sebenarnya. Contoh soal. Ya, di sini ada 0,4 ditambah 0,9 sama dengan, kita susun ke bawah ya, kita tarik garis, kita jumlah. 9 tambah 4 ya, kita jumlah 9 ya, ini 9 tambah 4 sama dengan 13. 3-nya taruh, 1-nya disimpan, kasih koma. 1 tambah 0 tambah 0 1. Maka jawabannya 1,3. Ya, mudah ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua, 0,24 ditambah 1,23 ditambah 3,7 sama dengan, kita susun ke bawah ya. Nah, 3,7 kita boleh tambahin 0 di belakangnya biar sama ya. Jadi 3,7 itu jadi 3,70, sama aja sebenarnya. Lalu kita jumlahkan, 4 tambah 3 tambah 0 7. 7 tambah 2 tambah 2 11 ya, 1-nya disimpan, 1-nya ditaruh, kasih koma ya. Terus kita jumlahin, 3 tambah 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan 5. Maka jawabannya 5,17. Kita lanjut ya. Ini penjumlahan pecahan desimal dengan persen ya. Caranya juga tidak begitu sulit ya, dengan cara mengubah pecahan persen menjadi desimal. Contoh soal. Di sini ada soal 0,45 ditambah 38% sama dengan 0,45. Nah, 38% itu 38 dibagi 100 ya. Kita cari desimalnya. 38 dibagi 100 nggak bisa, jadinya 0, kita tambahin 0 di belakangnya, jadi 380. 380 dibagi 100 dapat 3. 3 kali 100 300. Kita kurangi. 380 dikurangi 380. Kita tambahin lagi 0 di belakang 80-nya, jadi 800. 800 dibagi 100 8. 8 kali 100 800. Kita kurangi, hasilnya 0. Maka jawabannya 8% itu sama dengan 0,38. Kita jumlahkan, 8 tambah 5 13, 1-nya simpan ya. 4 tambah 1 tambah 3 8, kasih koma. 0 tambah 0 0. Maka jawabannya 0,83. Kita lanjut ke latihan ya. Kita berlatih ya, ini latihan soal buat kalian agar makin mahir lagi menguasai pelajarannya. Contoh latihan soal yang pertama, 7/8 ditambah 7,45 sama dengan berapa? Yang kedua, 85% ditambah 1,23 sama dengan berapa? Dan yang ketiga, 0,65 tambah 7 4/5 sama dengan berapa? Dan yang keempat, 6,03 tambah 4,2 sama dengan berapa? Ya, selamat mencoba ya. Kakak yakin kalian bisa ya. Demikianlah tadi pembahasan tentang penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan lainnya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dengan baik. Jika masih kurang paham, bisa kalian ulang-ulang ya agar lebih paham, karena boleh jadi ketika kita belajar pertama kali kita masih kurang paham. Tapi ketika kita mengulang-ulangnya lagi, maka kita akan menjadi lebih paham. Karena matematika itu perlu sering latihan. Jika kita sering berlatih, lama-lama kita akan menjadi bisa. Orang bisa karena terbiasa. Jika ada pertanyaan atau saran, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.